Alam kubur merupakan tempat persinggahan pertama yang akan dilalui setiap manusia setelah meninggalkan dunia. Keadaan malam pertama di alam kubur ditentukan dari amal perbuatan yang dilakukan seseorang semasa hidupnya. Alam kubur adalah dinding pemisah antara alam dunia dan akhirat. Tempat ini akan menjadi rumah sementara manusia yang telah meninggal sebelum dibangkitkan kembali pada hari kiamat. Gambaran terkait alam kubur telah banyak disampaikan dalam berbagai ayat Al-Quran dan hadis. Pada malam pertama, manusia didatangi malaikat bernama Ruman yang akan memasuki kubur. Malaikat ini bertugas untuk mengumpulkan seluruh catatan amalan yang dilakukan manusia semasa hidupnya. Pada tahap selanjutnya, malaikat Munkar dan Nakir akan datang dan menanyakan amalan manusia berdasarkan buku catatan yang diberikan oleh malaikat Ruman. Kedua malaikat itu akan berdiri di sebelah kanan dan kiri manusia untuk mengajukan berbagai pertanyaan. Jika pertanyaan dijawab dengan baik, Munkar dan Nakir akan menceritakan mengenai alam surga dengan penuh keramahan. Jika tidak dapat menjawab, manusia tersebut akan mendapat siksa kubur yang penuh dengan api. Setiap pertanyaan pada malam pertama di alam kubur akan menjadi penentu nasib manusia di alam akhirat yang kekal. Hal ini juga telah dijelaskan secara rinci oleh Rasulullah dalam hadis berikut. Artinya, kuburan adalah persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan akhirat. Bila seseorang selamat dari keburukannya, maka setelahnya lebih mudah darinya. Bila seseorang tidak selamat dari keburukannya, maka setelahnya lebih berat darinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Aku tidak melihat suatu pemandangan pun yang lebih menakutkan daripada kubur." Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Berikut beberapa golongan manusia di alam kuburnya. 1. Golongan pertama, terdiri dari manusia-manusia dengan keadaan yang paling baik di alam kubur. Mereka adalah para nabi dan rasul sebagaimana tercantum dalam hadis berikut. Sesungguhnya Allah mengharamkan bumi untuk memakan jasad pada nabi. Hari Al-Hakim disahihkan Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'. 2. Golongan kedua, terdiri dari para syuhada, yaitu orang-orang yang wafat dalam keadaan jihad di jalan Allah. Mereka akan mendapat nikmat kubur serta diselamatkan dari fitnah dan azab kubur. 3. Golongan ketiga. Golongan ketiga, terdiri dari orang-orang yang mendapatkan nikmat kubur setelah melalui fitnah kubur. Mereka akan mendapat berbagai kenikmatan surga ditemani oleh amalan-amalan salehnya selama hidup di dunia. 4. Golongan keempat. Golongan keempat, terdiri dari orang-orang yang mendapat siksa kubur setelah melalui fitnah kubur. Mereka tidak akan disiksa selamanya. Sebab meskipun melakukan dosa, mereka masih memiliki iman di dalam hatinya. 5. Golongan kelima. Golongan kelima, terdiri dari orang-orang yang mendapat siksa kubur terus-menerus. Mereka adalah orang-orang kafir dan munafik. Siksa kubur untuk golongan ini tidak akan berhenti sampai hari kiamat. Setelah mati, manusia akan memasuki alam barzah. Secara sederhana, orang akan dikubur dan makanya disebut alam kubur. Tak lama setelah itu, datanglah dua malaikat yang begitu populer di kalangan umat Islam, Munkar dan Nakir. Jaraknya hanya sesaat setelah jenazah seseorang dikuburkan. Kedua malaikat ini lantas mengajukan pertanyaan di alam kubur. Rasulullah bersabda bahwa ketika seseorang telah dibaringkan di dalam kubur dan para pengantar telah meninggalkannya, maka dua malaikat, yakni Munkar Nakir, segera mendatangi dan menanyakan tentang tiga hal pokok, yakni siapa Tuhannya, apa agamanya dan siapa nabinya. Hadits tersebut sebagaimana diriwayatkan dari Al-Bara bin Azib. Dalam beberapa riwayat dikatakan ketiga pertanyaan pokok tersebut diikuti dengan tiga pertanyaan berikutnya sehingga berjumlah 6 pertanyaan sebagai berikut. 1. Men Robuka, siapa Tuhanmu? 2. Ma Dinuka, apa agamamu? 3. Men Nabiyuka, siapa nabimu? 4. Ma Kitabuka, apa kitabmu? 5. Aina Kiblatuka, di mana kiblatmu? 6. Men Ikhwanuka, siapa saudaramu? Sidang Jumah rahimakumullah. Keenam pertanyaan di alam kubur di atas tampak sepele untuk dijawab. Namun, sebenarnya tidak demikian sebab semua bergantung pada amal masing-masing semasa hidupnya. Ketika seseorang sudah dibaringkan di dalam kubur, ia sendirian tanpa seorang pun menemani, sementara malaikat menyapa dengan garang sambil menarik orang itu agar berposisi duduk. Kedua malaikat kemudian mengajukan keenam pertanyaan sebagaimana di atas. Mereka yang senantiasa melaksanakan sholat 5 waktu, terlebih yang suka salat berjamaah di masjid, sesungguhnya mereka telah memegang kunci sukses menjawab ke-6 pertanyaan itu.
Kalau kita camkan definisi sholat, yakni serangkaian kegiatan ibadah tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, maka kita dapati kata pertama yang wajib kita ucapkan dalam salat adalah, yakni dalam takbiratul ihram. Jika dalam sehari semalam kita melakukan sholat fardu 5 waktu, maka kita akan menyebut dalam takbiratul ihram sebanyak 5 kali. Jika takbiratul ihram ditambah dengan takbir-takbir yang lain seperti takbir sebelum ruku, sebelum sujud, dan sebagainya, maka dalam sehari semalam kita menyebut sebanyak 68 kali. Itu belum termasuk yang kita sebut dalam sholat-sholat sunnah. Singkatnya, orang yang taat menjalankan perintah salat akan sangat terbiasa mengucapkan. Kaitannya dengan pertanyaan pertama di atas, seseorang yang semasa hidupnya senantiasa melaksanakan kewajiban salat, kemudian di dalam kubur ditanya, "Siapa Tuhanmu?" Maka dengan mudah ia dapat menjawab, "Allah Tuhanku," karena ia terbiasa menyebut setidaknya 68 kali dalam sehari semalam. Bayangkan mereka yang malas sholat, apalagi tak pernah sholat sama sekali. Tentu mereka akan mengalami kesulitan menjawab pertanyaan ini. Terhadap pertanyaan kedua, yakni apa agamamu, seseorang yang semasa hidupnya senantiasa melaksanakan kewajiban sholat, ketika di dalam kuburnya ditanya, "Apa agamamu?" maka dengan mudah ia dapat menjawab, "Islam agamaku," karena dalam konteks sekarang hanya Islam satu-satunya agama yang memerintahkan melaksanakan sholat. Agama-agama sebelumnya pada zamannya juga memerintahkan umatnya melaksanakan salat bahkan dengan jumlah rakaat yang lebih banyak daripada Islam. Agama-agama itu hingga sekarang masih ada, namun inti ajarannya tidak lagi menekankan iman tauhid dengan hanya menyembah Allah sebagaimana Islam. Maka bisa dimengerti agama-agama itu tidak lagi menyerukan umatnya melakukan sholat. Sholat telah identik dengan Islam karena sekali lagi dalam konteks sekarang Islam satu-satunya agama yang memerintahkan sholat. Terhadap pertanyaan ketiga, yakni siapa nabimu, seseorang yang senantiasa melaksanakan kewajiban sholat, tentu dengan lancar dapat menjawab pertanyaan itu karena di dalam sholat 5 waktu setidaknya kita menyebut nama sebanyak 10 kali dalam sehari semalam.